Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Syani'aka, kata beliau, ai mubghiduka, yang membenci. Wassana'an huwa al-bughdu. Sana'an itu maknanya al-bughdu, membenci. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah, wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum menghalangi kalian dari Masjidil Haram untuk melampaui batasannya. Ai la yahmilannakum butuhum an ta'tadu. Jangan sampai menyebabkan kalian kebencian kepada mereka, kamu melampaui batas. Di ayat lain, alla ta'dilu wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Ini ya, di ayat ini sana'anu qaumin. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil. Ai la yahmilannakum bughdahum ala tarkil adli. Di tafsirnya kata beliau, janganlah kebencian kalian pada orang kafir menyebabkan kalian meninggalkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada ketakwaan. Fasani'aka, maka syani'aka di ayat ini, di dalam ayatnya inna syani'aka, yakni mubghiduka, yang dimaksud adalah kebencianmu. Huwa al-abtar, maka kebencianmu kepada Rasulullah itulah al-abtar. Ini membantah musyrikin yang menuduh Rasulullah itu abtar, merugi ketika Nabi Ibrahim, ketika putra beliau Ibrahim wafat. Al-abtaru, abtar itu apa? Kata beliau, al-abtar ismu tafdilin. Isim tafdil, isim yang bermakna paling, kata yang bermakna paling. Min batrin, dari kata batrin. Jadi batrun kalau ditafdilkan menjadi abtaru, seperti kabirun menjadi akbaru, fadlun menjadi afdolu. Itu namanya isim tafdil. Batrun bimakna qat'un, maknanya qat'un. Qat'un terputus. Kalau aqta'u bimakna al-aqta'u, berarti sangat terputus. Qat'un atau batrun terputus. Kalau aqta'u atau abtaru itu maknanya sangat terputus. Nah, al-munqati'u yaitu mereka diputus min kulli khairin.
Jadi orang yang membenci Nabi akan diputus dari segala kebaikan. Wa dzalika anna kuffara Quraisyin, hal itu karena kufar Quraisy yaqulun, mereka mengatakan Muhammadun abtaru, Muhammad itu abtaru. Artinya abtaru, Muhammad itu la khaira fihi, tidak ada kebaikannya. Wala barokata, tidak ada barokahnya. Fi. Wala fitibaihi, dan juga pada pengikutnya. Mengikuti Nabi Muhammad tidak ada kebaikannya. Kata kufar Quraisy. Abtaru sangat terputus lama mata ibnuhu al-Qasimu, yaitu ketika wafat putra beliau yang bernama Qasim radhiyallahu an. Bukan Ibrahim ya, Nabi Qasim. Qalu Muhammadun abtaru. Kufar Quraisy mengatakan Muhammad abtaru. La yuladu lahu, tidak punya anak. Walau wulida lahu fahuwa maktu'un nasli. Walaupun punya anak, beliau maktu'un nasl. Maktu'un nasl artinya terputus keturunannya. Wa bayyanallahu azza wa jal, maka Allah terangkan di ayat ini, itu tadi menjadi sebab turunnya surat Al-Kautsar ayat 3, ucapan kufar Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan annal abtara, bahwasanya orang yang betul-betul terputus, betul-betul merugi, huwa mubghidur rasuli alaihi salatu wassalamu. Fahuwa al-abtaru, maka dialah yang paling merugi. Al-maktu'u an kulli khairin, yang terputus dari setiap kebaikan. Nah. Alladzi laisa fihi barakah, yang tidak ada barokahnya bagi orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hayatuhu nadamatun alaih, hidupnya dipenuhi dengan penyesalan. Wa idza kana hadza fi mubghidihi, kalau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu nasib yang dialami orang yang membenci Nabi, membenci pribadinya. Nah, fahuwa aidon fi mubghidi syar'ihi, maka itu juga bagi orang yang membenci ajarannya, membenci syariatnya. Membenci Rasul itu, kata Allah, abtar, sangat terputus dari segala kebaikan. Demikian juga kalau membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terputus dari segala kebaikan. Membenci jenggot misalnya, membenci orang berjenggot misalnya, maka akan terputus dari segala kebaikan. Membenci orang wanita yang bercadar, membenci pakaian wanita karena hitam dan bercadar, dibenci. Membenci orang yang tidak isbal, itu bahaya, itu dosa besar. Kata Allah apa? Abtar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Faman abghadha syari'atar Rasul, maka barang siapa yang membenci syariat Rasul alaihi salatu wassalam, au abghadha sya'iratan min sya'airil Islam, atau membenci syiar dari syiar-syiar Islam, membenci adzan misalnya, ya. Atau syiar-syiar Islam lainnya,
Au abghada ayu ta'atin, atau membenci ketaatan apa saja. Mimma yata'abbadu bihin nas, dari ketaatan-ketaatan yang manusia beribadah. Fi dinil Islam, di dalam Islam, fa innahu kafirun. Ya, membenci satu ketaatan, maka itu kafir, keluar dari Islam. Nah, maka kita jangan sampai benci orang cadar, membenci laki-laki pakai jubah, membenci orang laki-laki berjenggot, itu bahaya. Bisa kafir, keluar dari Islam. Kharijun anid-dini, bisa keluar dari agama. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, dzalika bi'annahum karihu, hal itu karena mereka membenci ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan, fa'ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Nah, wala hubuta, maka tidak ada yang menghapus lil amal, suatu amalan, illa bil kufri, kecuali disebabkan karena kekufuran. Ucapan kekufuran itu bahayanya bisa menghapus seluruh kebaikan-kebaikannya. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya amalan-amalan baik lainnya kalau ada kebencian pada Rasul ataupun pada apa yang dibawa. Makan pakai tangan kanan, membencinya. Faman kariha fardhus salawat, maka barang siapa membenci fardhus shalah, kewajiban salat, fahuwa kafir, maka dia kafir, walau sholat, walaupun dia salat. Waman kariha fardhuz zakah, barang siapa membenci zakat, fahuwa kafir, walau zakah, walaupun dia berzakat. Lakin man istithqaluha ma'adamil karaha fahadha fihi haslatun min hisalin nifaq. Tapi kalau tidak membenci, ya, tidak membenci daripada salat ataupun zakat, maka ini termasuk daripada kemunafikan. Lakinnahu la yukfar, tidak dikafirkan. Wa farqun bainal istithqali syai' wa man karahu syai'. Jadi dibedakan antara orang yang membenci dan yang berat. Beda antara orang berat tapi enggak benci. Berat menjalani sholat tapi enggak benci. Nah, idan kesimpulannya, hadhihi suratu, surat Al-Kautsar ini, tadammanat bayanu nikmatillahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kautsar ini menjelaskan tentang nikmat Allah kepada Rasulullah. Bi'i'ta'ihi al-khairal katsira, yaitu beliau diberi kenikmatan yang sangat banyak. Tsummal amra bil ikhlas lillahi azza wa jal bis salati wan nahri. Kemudian Rasulullah diperintah oleh Allah untuk ikhlas, memurnikan hanya untuk Allah di dalam menjalankan salat dan nahr, berkorban. Wa kadzalika fi sa'iril ibadat, demikian juga seluruh ibadah. Summa bayanun anna man abghadar rasul, kemudian di akhir ayat, di akhir suratnya, inna syani'aka huwal abtar, Allah menjelaskan tentang
hukum orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, au abghada syai'an min syariatihi, atau hukum orang yang membenci sedikit daripada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu huwa al-aqta, maka itulah yang terputus, alladzi la khaira fiha, yang tidak ada kebaikannya, wala barakata fi, tidak ada barokahnya, nas'alullahal afiyah wassalam. Kita memohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu sehat. Sehat itu tidak berpenyakit. Penyakit apa? Di sini penyakit kebencian kepada Rasul dan kepada agamanya, syariatnya. Nah, kita akan lanjutkan masih di surat Al-Kautsar ini tentang lebih rinci hukum membenci ajaran Rasul. Nah, makro apa sunnah apa haram? Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal Islam, yang akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, man abghadha syai'an, barang siapa membenci sedikit, mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila, walaupun dia mengamalkan, kufrun, ya, maka itu kekufuran. Ini jelas, dan ini setelah disepakati kafirnya orang yang membenci walaupun sedikit, misalnya pakai baju dengan tangan kanan atau mendahulukan yang kanan, melepas dari yang kiri, dia tidak suka, sehingga dia kalau pakai baju yang kiri terus, pakai sandal yang kiri terus, nggak mau yang kanan. Kenapa? Benci. Nah, maka itu bahaya, bisa kufur, keluar dari Islam. Kata beliau, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi rasulu walau amila bihi kufrun, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, dzalika bi annahum karihu. Hal itu karena mereka membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Surat Muhammad ayat 9. Dalil yang jelas bahwa orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul itu kufur. Tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, tidak boleh dikubur di kuburan muslimin. Ai abtalaha, maksudnya Allah batalkan. Fadalla ala anna bughdha syai'in mimma ja'a bir rasul riddatun anil Islam. Ayat ini, surat Muhammad ayat 9 ini menjelaskan, menunjukkan bahwa membenci sedikit saja dari yang dibawa oleh Rasul itu menjadi riddah. Riddah itu murtad, keluar dari Islam. Wa annahu yahbitul amal, bahwa kebenciannya itu bisa membatalkan, menggugurkan, menghapus amalan-amalannya. Wa dzalika, kenapa kok sampai sekeras itu? Anna usulal iman, karena dasar-dasar iman atau rukun iman. Di sini kata beliau, perkataan beliau, anna usulal imani wa arkanahu, bahwa dasar-dasar iman dan rukun-rukun iman adalah al-imanu billah, pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, yang kedua dengan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, yang keempat
beriman kepada Rasulnya. Nah, beriman kepada Rasul tentu juga pada yang di bawah. Wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan yang keenam beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Faman naqasa syai'an minha, kalau orang itu mengurangi dari 6 keimanan, 6 rukun iman ini, membenci Rasul tadi berarti tidak beriman dengan iman kepada Rasul. Lam yakun mu'minan. Yang demikian itu menunjukkan bahwa dia bukan orang beriman. Jadi orang dikatakan orang beriman, misalnya di ayat atau hadis, ya ayyuhalladzina amanu. Kan banyak ayat, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan orang beriman itu kalau mengimani 6 rukun iman itu. Kalau cuma meyakini 5, itu tidak disebut orang beriman. Misalnya kelompok Qadariyah, itu kelompok yang meyakini menolak takdir, bahwa Allah itu tidak menakdirkan perbuatan makhluk, perbuatan manusia ini bukan takdir Allah. Qadariyah kafir. Nah, atau menolak kepada hari akhir, yaitu keyakinan alam ini akan kekal, alam ini kekal. Yang disebut kausalita, sebab musabab, keyakinan kekekalan. Itu Ibnu Sina, itu pengikutnya. Atau menolak Rasulnya, bahwa Rasul itu, kerasulan itu hanya kepandaian atau kecemerlangan otak. Barang siapa yang otaknya cemerlang bisa mencapai kerasulan. Nah, jadi ini menolak Rasul, rukun iman yang keempat. Ada yang menolak rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab. Nah, ada yang menolak beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu tidak ada hakikatnya, itu hanya ruh kebaikan. Ada yang menolak Allah, bahwa segala yang ada ini adalah Allah. Allah itu tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam alam. Allah itu ada tapi tidak berada. Allah ada tapi tidak berada. Ini keyakinan kekufuran. Menolak semuanya, apalagi nolak satu saja dari 6 rukun iman, itu bisa kufur, tidak bisa dikatakan mukmin. Wal muradu biqaulihi karihu ma anzalallah, yang dimaukan dengan yang karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yasmulul Quran wa yasmulus sunnah, itu meliputi Al-Quran, membenci Al-Quran dan membenci sunnah. Allati ja'a bihar Rasul, yang dibawa oleh Rasul. Nah, falladzi anzalallah, maka yang Allah turunkan itu ala qismaini. Apa yang Allah turunkan itu ada 2. Al-qismul awwal Al-Quran. Macam pertama yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Wahada huwa al-wahyul awal, ini adalah wahyu pertama. Al-Quran itu wahyu pertama. Wal masdarul awal, dan sumber pertama. Min masadiril Islam, dari sumber-sumber Islam. Al-qismu tsani, macam kedua dari apa yang Allah turunkan, as-sunnah. Jadi as-sunnah ini sesuatu yang diturunkan. Allati ja'a bihar Rasul, yang dibawa oleh Rasul, li'annaha wahyun minallah azza wa jal. Nah, sunnah itu merupakan wahyu. Nah, wallah jalla wa ala yaqulu an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, itu yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul fakhudhuh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Surat Al-Hasyr. Fasunnatu, maka sunnah itu hiyal wahyu tsani. Sunnah itu wahyu kedua. Wal masdarus tsani, dan sumber Islam kedua, min masadiril Islam. Fa mahabbatullah azza wa jalla wa mahabbatu ma anzalallah a'zamu anwa'il ibadah. Maka mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah itu a'zamu anwa'il ibadah, kata beliau, paling besarnya macam ibadah. Nah, jadi ibadah paling besar itu ini, mahabbah, kecintaan. Seperti kita sholat misalnya, kalau nggak ada cinta dalam sholat itu bisa jadi pahalanya nggak ada. Karena di hati itu nggak bisa hilang antara cinta dan nggak cinta. Nggak cinta itu bahasa kita ya nggak seneng, nggak cinta ya. Sampean sholat seneng nggak misalnya. Nah kalau nggak seneng sholat itu ya nggak ada pahalanya. Berarti saya harus apa? Harus senang. Bahasa Arabnya apa? Mahabbah. Maka semua ibadah itu, ruh daripada ibadah itu, yang menyebabkan ibadah itu berpahala, yang menyebabkan ibadah itu dikatakan amal soleh, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau ibadah itu apa? Ada ruhnya. Apa itu ruhnya? Mahabbah wal ta'zim, cinta dan ta'zim. Paling tingginya ibadah berarti kecintaan. Nyatanya orang sholat, orang puasa, zakat, kalau nggak disertai dengan mahabbah, itu busung. Seperti badan yang nggak ada ruhnya. Nah. Summa mahabbatur rasul, termasuk ibadah yang paling a'zam adalah mencintai ar-rasul. Wa mahabbatu sunnati, dan mencintai sunnahnya. Memelihara jenggot senang. Sampai para ulama itu tidak berani mencabut walaupun hanya satu biji janggut, karena cintanya. Memang kalau sampai jatuh, padahal tidak sengaja, cuma merapikan kok jatuh. Atau lagi mandi jatuh. Nah, mencintai sunnah-sunnah lain, pakai jubah, pakai gamis, pakai pakaian yang tidak isbal. Wanita juga bercadar. Nah, itu ajaran Rasul SAW, sunnah Nabi, perintah Allah. Penuh kecintaan di dalam menjalankan ajaran Rasul. Fa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, yaqtadiyani mahabbata ma ja'a anillahi wa rasulihi. Namanya mencintai Allah dan mencintai Rasul, itu harus mencintai apa yang dibawa, mencintai ajarannya. Nah, tidak boleh kita membenci sekecil apapun dari ajaran Rasul. Walaupun tadi cuma makan pakai tangan kanan. Wa bughdu syai'in mimma ja'a anillah, membenci sesuatu yang datang dari Allah. Au ja'a anir Rasul, atau yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yabtadi itu menyebabkan bu'dullah jalla wa'ala, itu menyebabkan kemurkaan Allah. Bu'dur Rasul, atau barang siapa membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahadha riddatun wa kufrun billah. Maka ini kebenciannya itu menyebabkan orang murtad, riddah, kata beliau. Riddatun wa kufrun, riddah dan kufur. Fal wajibu, maka al wajib, yang wajib, alal muslim, bagi setiap muslim, an yuhibba ma ja'a anillah, mencintai apa yang datang dari Allah, minal Quran, mencintai Al-Quran. Nah, harus muncul di hati kita kecintaan pada Al-Quran, diambilnya, dirawat, dibersihkan, dibaca dengan penuh kecintaan membacanya, apalagi mengerti apa yang dia ucapkan, itu bisa asik, bisa tenang, tidak ingin segera berhenti dari membacanya. Apalagi rutin setiap sholat, kalau nggak bisa ditetapkan waktu dalam sehari itu, apakah setelah sholat subuh, atau sebelum sholat subuh, atau setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, rutin setiap hari. Itu bukti cinta kepada Al-Quran. Dibahasnya, jadi tidak ada ucapan lisan, ucapan mulut yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah selain membaca Al-Quran. Demikian juga tidak ada pelajaran pemahaman yang paling, pemahaman hati yang paling dicintai oleh Allah selain dari memahami Al-Quran, mempelajari tafsirnya sampai dia paham tentang ayat-ayat itu amalan hati yang paling afdol, paling dicintai oleh Allah. Seperti sekarang kita sedang mempelajari surat Al-Kautsar, ayat yang ketiga. Allah menerangkan apa? Inna syani'aka wal abtar. Yang membenci engkau Muhammad, dialah orang yang paling merugi. Wa yuhibbu ma ja'anir rasul, dan mencintai apa yang datang dari Rasul. Minas sunnah, dari sunnah-sunnah. Dan banyak sekali kitab hadis, ada 9 hadis, 9 kitab hadis tebal-tebal. Mulai dari Imam Bukhari sampai kitab Sunan. Nah, taba'an li mahabbatillah, mencintai Rasul itu sebagai bukti cintanya kepada Allah. Wa mahabbatu hadzal din, dan itu sebagai bukti cinta kita kepada agama. Nah, kita menjalani agama, hati kita kepada agama Islam itu harus cinta. Fa'in kariha syai'an, maka barang siapa membenci sesuatu dari Al-Quran, dari agama Allah, fahadha dalilun ala adami imanihi. Itu merupakan dalil atas ketidakadaan imannya. Yang mendorong, yang memunculkan kecintaan itu adalah iman. Iman buah dari ilmu yang mendalam. Ilmu mendalam itu, asalkan yang dipelajari itu ayat dan hadis dengan pemahaman yang benar, itu muncul cinta di dalam hati. Kalau kita baca sholat kok gak cinta-cinta dengan sholat, mungkin karena gak ngerti yang dibaca, gak ngerti yang diucapkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Gak ngerti apa ini. Cuma lisannya bunyi terus ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyad min ad-danas. Dan seterusnya. Lancar, hafal, tapi lewat. Nah,
Kapan dikatakan lewat? Nggak ada ruhnya. Maka kalau nggak ada ruhnya, sholatnya itu disebut adah. Adah itu kebiasaan. Sementara kalau ada ruhnya disebut ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan, menghamba kepada Allah. Kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Lillah itu kalau ada dua tadi, secara zahir dan batin di dalam melaksanakan sholatnya. Nah, ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita thalabul ilm untuk memunculkan rasa cinta di dalam hati kita kepada agama Allah. Rasa cinta muncul ketika kita faham apa yang dibaca, apa yang dipelajari, faham. Kalau tidak paham ya tidak akan muncul keimanan, kecintaannya. Wa qauluhu walau amila bihi, kata Syekh, maka dia kufur kalau membenci ajaran Islam itu kufur walaupun mengamalkan. Ai fa innahu la yakunu mu'minan, maksudnya tidak bisa seorang itu dikatakan beriman. Nah, walaupun dia beramal ya, sholat. Jadi sholat itu ada dua, ada sholatnya orang beriman, ada sholatnya bukan orang beriman. Fa innal munafiqina, karena orang munafikin lama kanu yabghuduna Allah wa rasulahu, karena munafikin ini adalah orang-orang yang membenci Allah dan membenci Rasulnya. Wa kanu yabghuduna al-wahya, munafikun itu membenci wahyu al-munazzala yang diturunkan. Wala yuridunahu, dan mereka tidak menginginkan ada wahyu itu. Kama qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alau, sebagaimana firman-Nya apabila dikatakan kepada mereka munafikun, ta'alau, ayo mari, ila ma anzalallahu, menuju apa yang Allah turunkan, wa rasul, dan kepada Rasul. Ra'aital munafikina, kamu lihat orang munafikin, yasudduna, menghalangi kamu, yasudduna angka, menghalangi kamu, sududan, dengan sekuat-kuatnya. Kalau diajak taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka enggak suka. Mereka menghalangi kalian. Nah, limada, kenapa mereka menghalangi kalian? Limada yasuddun? Li'annahum yabghuduna al-kitab was sunnah. Karena mereka itu membenci Alkitab dan Sunnah. Wa in kanu ya'malun, sekalipun munafikun itu ya ikut salat, ikut puasa bersama Nabi. Fi dzahir, secara zahir. Walakin yabghuduna dzalika biqulubihim, tapi hati mereka membenci. Nah, wa amaluhum fi dzahiri, maka amalan mereka secara zahir la yufidu syai'an, tidak memberi faidah sama sekali. Yang perlu kita perhatikan di dalam kita beribadah, manfaatnya, faidahnya itu tidak bisa diperoleh hanya kita sibuk dengan zahirnya saja. Harus menyatu zahir dan batin. Li'annahu taqiyatun wa junnatun. Mereka melakukan amalan zahir, munafikun itu hanya taqiyah. Taqiyah itu benteng, bentengi diri supaya enggak diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Wa junnah, dan dijadikan junnah tameng supaya bisa tetap hidup. Nah, wa illa fahum fi kirarati anfusihim. Nah, padahal mereka itu dalam jiwa-jiwa mereka yabuduna al-Qur'ana was sunnah, mereka itu membenci Al-Quran dan membenci sunnah.
Walihada hakamallahu alaihim bikufrihim, sehingga orang munafikun dikafirkan oleh Allah. Padahal mereka ya sholat, ya zakat, ya puasa. Artinya amalan zahirnya muslimin, tapi dihukumi oleh Allah kafir. Wa annahum fid darkil asfali minan nar. Mereka diancam oleh Allah nanti berada di keraknya api neraka. Neraka paling berat, paling siksa, paling berat, paling dahsyat. Karena yang paling atas, paling ringannya adalah pamannya Rasulullah, Abu Thalib, memakai sendal dari api. Itu paling ringannya. Dan Abu Thalib meyakini dirinya lah orang yang paling berat siksanya di neraka. A'udzubillah minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka. Nah, ma'annahum ya'maluna fil dhahiri, padahal mereka beramal secara zahir bil kitab was sunnah, mengamalkan secara zahir kitab dan sunnah. Lakin lama kanu yabuduna dzalika, tetapi karena mereka membenci Al-Quran dan Sunnah di dalam hati mereka, saru kuffaron, maka orang munafikun itu dihukumi kafir. Asadul kufri, kata beliau, kekufurannya itu lebih parah. Wa adzabuhum, dan azab mereka asadul azab, azabnya juga azab paling parah, paling lebih besar daripada orang kafir biasa. Hum fid darkil asfali minan nar. Wa amal kufarul asliyun, tapi kalau orang kafir asli kafir, Yahudi dan Nasrani, Majusi dan musyrikin, nah, fahum minal asli yabghuduna risalat wal kutub. Memang aslinya mereka membenci kerasulan, membenci rasul, membenci kitab. Kalau munafikun kan tidak merasa atau mengaku tidak membenci, dia bahkan beramal, tapi hati mereka itu. Nah, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu, kalau dikatakan kepada mereka orang kafir, ini ya. Ini kalau ayat ini surat Al-Maidah 104 ini Allah cerita tentang orang kafir. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, kalau dikatakan kepada orang kafir mari menuju apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan kepada rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kami cukup dengan apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka akan diikuti bapak-bapak mereka walaupun mereka tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapat petunjuk. Nah, qalu yakfina ma wajadna alaihi aba'una minal adat wal ahkamil jahiliyah, kami cukup mengikuti apa yang ada pada mbah-mbah kami dulu. Ini juga banyak menimpa muslimin sifat-sifat ini ya. Ini sudah ajaran nenek moyang kita ya seperti ini. Gak usah macam-macam, gak usah merubah-rubah adat. Fil ayatil ukhra, di ayat lain Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, ikuti apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya ikut apa yang ada pada bapak kami. Loh, ini ayat, loh, ini hadis. Enggak bisa, kita tetap mengikuti apa yang ada pada bapak kami. Dikatakan oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a,
Apakah tetap mereka akan diikuti bapak-bapak kalian, sekalipun bapak kalian itu orang tidak berakal, tidak paham sesuatu, walayah tadun, tidak mendapat petunjuk. Ini yang disebut dengan fanatik, ya, fanatisme jahiliyah. Kata orang Madura, norok buntek, ini norok buntek. Tanpa tahu, tanpa ingin tahu dalil apa yang diamalkan oleh moyang-moyang. Dan tidak berani merubah-rubah, tidak berani. Kualat. Nah, Falladzina yabghuduna ma anzalallahu azza wa jalla ala fariqain, maka orang yang membenci apa yang Allah turunkan itu ada dua golongan. Al-fariqul awal, golongan pertama, al-kufarul asliyun, orang kafir asli. Ya, ada Konghucu, Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha. Wahadihi maqalatuhum, itulah tadi dalil-dalilnya. Al-fariqus tsani, golongan kedua, alladzina yad'una al-islam, orang yang mengaku Islam. Wahumul munafikun, yaitu orang munafikun. Waqad taqaddamat maqalatuhum, dan sudah berlalu ucapan mereka. Nah, yang lebih jelek dan lebih parah siksanya nanti, lebih keras siksanya di neraka, malah orang yang sholat, ya, zakat, mengamalkan Islam, tapi hatinya penuh kebencian pada apa yang dia amalkan, sehingga amalannya itu hanya dibuat apa? Tameng tadi. Dibuat benteng supaya dirinya, hartanya selamat. Nah, ini sampai sini insya Allah pembahasan kita sore ini tentang hukum orang yang membenci apa yang Allah turunkan pada Rasulnya berupa Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah masih panjang dalam masalah ini, hukum membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diterangkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan iman dan meningkatkan kecintaan kita kepada ajaran Islam. Untuk memunculkan kecintaan kita, kita harus tetap semangat mempelajari dan memahami. Mudah-mudahan juga menghapus dari salah dan dosa kita, sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah dari noda-noda dosa dan maksiat, kesyirikan dan bid'ah, diisi dengan sunnah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.